Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi hasiba. Tsumma assalatu wassalamu al-akmalani al-atammani 'ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang semata-mata karunia, hidayah serta inayah darinya kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Tadhkirah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita di kesempatan malam ini menjadi majelis yang penuh barakah, serta menjadi majelis Allah mudahkan kita untuk bisa menyerap ilmu yang kita dengarkan, dan menjadi majelis yang mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya untuk kita bisa mengamalkannya. Serta kita doakan kebaikan bagi siapa saja yang ikut berperan, ikut menyumbangsih dalam hal kebaikan dalam pembangunan masjid ini, di dalam meramaikan dan memakmurkan masjid ini. Seluruhnya kita doakan semoga siapapun yang memiliki peran baik dalam masjid ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menggantikan pengorbanan mereka untuk membangun masjid ini dengan ganti yang lebih baik, dan Allah bangunkan istana di surga kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita haturkan kepada suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat untuk ahlul baitnya, para sahabatnya, serta segenap umatnya yang setia dan istiqomah di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Para jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti sudah diumumkan, tema kajian kita di kesempatan ini tentang bekal-bekal meraih husnul khatimah. Para jamaah, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara sebab-sebab yang harus kita lakukan untuk meraih husnul khatimah, tentu jawaban simpelnya adalah beramal soleh. Itu jawaban simpelnya. Namun tentunya amal soleh ini sifatnya global. Amal soleh ini sifatnya global. Nah, di sana ada sebab-sebab yang bersifat khusus, yang ketika kita amalkan, insyaallah biiznillah, bitaufikillah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena segala hal itu butuh persiapan. Antum hadir di masjid ini untuk menimba ilmu, untuk bermajlis, persiapan dari rumah kan? Antum mau sholat berjamaah, untuk persiapan. Antum melakukan safar juga butuh apa? Persiapan. Termasuk juga persiapan yang sangat penting sekali adalah kita mempersiapkan kematian. Karena kematian itu tidak ada pemberitahuan. Berbeda dengan para nabi dan para rasul. Ketika mereka akan meninggal, Allah utus malaikat untuk menanyai seperti apa ingin meninggalnya. Itu para nabi dan para rasul. Kalau kita kan enggak. Banyak orang-orang yang meninggal dalam keadaan awalnya sehat. Belum lama kita mendengar ada informasi seorang
pengajar Al-Quran meninggal ketika mengajarkan Al-Quran. Padahal dari rumah kata keluarganya tidak sakit, tapi meninggal. Ada sebagian lagi yang meninggal na'udzubillah dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, melakukan maksiat. Tentu ini meninggal yang tidak menginginkannya yang seperti ini. Kita menginginkan agar akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Paling tidak kita meninggal dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun itu semua tidak terjadi secara tiba-tiba. Tidak mungkin orang sepanjang hidupnya dia terbiasa menjalankan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba langsung mati dalam keadaan taat gitu ya. Nggak seperti itu. Semua ada proses. Semua ada persiapannya. Maka ma'asyiral muslimin, ya, karena waktu kita juga terbatas, kita langsung masuk poin pertama. Yang paling penting untuk kita persiapkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan takwa ini erat hubungannya dengan husnul khatimah. Kita melihat di surah Ali Imran ayat 102. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Antum perhatikan, Allah kaitkan antara takwa dengan kematian dalam keadaan muslim atau husnul khatimah. Menunjukkan apa? Takwa itu faktor terpenting. Seorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan Nabi memerintahkan kita ketika takwa dimanapun kamu berada. Jangan kita takwa ketika lagi rame kita kelihatan bertakwa. Karena lagi bergaul sama ustadznya jadi kelihatan bertakwa. Karena bergaul dengan komunitas yang apa? Yang syar'i jadi kelihatan bertakwa. Begitu sendiri. Nah, disitulah diuji ketakwaan kita. Karena kalau di depan orang bisa saja kita berakting, bisa saja kita memperlihatkan yang baik-baiknya, tapi begitu sendiri. Ketika kita bertemu dengan teman-teman kantor, teman-teman misalkan masjid ya, kita bisa murah senyum, kita bisa berucap dengan ucapan yang baik. Tapi ketika kita bertemu dengan keluarga kita, gimana? Ketemu istri, ketemu anak, sikap kita ramah nggak seperti kita ketemu jemaah masjid? Nah, di sini perintah Nabi apa? Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi ketika takwa kita setengah-setengah, khawatir nanti apa? Wafatnya dalam keadaan tidak husnul khatimah. Makanya Nabi perintahkan takwa itu dimanapun berada. Ya. Dan ini berat sekali jemaah. Ya. Seorang untuk bertakwa dimanapun berada ini sangat berat sekali, luar biasa. Ya. Dan jangan dipikir yang namanya takwa itu sesuatu yang mudah, enggak. Dan ketakwaan seorang nanti akan terbukti ketika dia sakaratul maut. Di situ puncaknya Allah tampakkan dia bertakwa apa enggak bertakwa di sakaratul maut tadi.
Karena sakaratul maut itu kondisi yang sangat berat sekali. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakaratul maut itu berat. Padahal beliau orang yang terbaik, manusia terbaik. Beliau merasakan sakaratul maut yang sangat berat. Beliau mengatakan apa? La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada masa sekaratnya. Berarti bukan sesuatu yang ringan para jamaah. Maka di akhir sakarat ini banyak orang nampak wujud aslinya, walaupun mungkin sebelumnya dia tidak nampak. Atau kalaupun dia sudah nampak, dia akan mati berdasarkan apa? Kebiasaannya. Seperti ada sebuah kisah yang kisah ini tentang seorang anak ya, dia bercerita tentang ayahnya. Jadi bapaknya ini sepanjang hayatnya selalu menjalankan maksiat, ya zina, ya nyuri, yang bunuh mungkin, Allah alam, pokoknya maksiat sepanjang hidupnya lah. Mungkin kalaupun nggak sampai membunuh ya, pokoknya sepanjang hayatnya apa, perbuatannya itu dosa-dosa dan maksiat. Ya. Nah ketika akhir hayat, bapaknya ini bilang ke anaknya, ambilkan mushaf, ambilkan mushaf. Wah senang ya anaknya ya, mau diambil mushaf. Ternyata ketika diambilkan mushaf, diapain mushafnya? Diludahi sama dia. Si anak ini sampai merebut kembali mushafnya, karena gimana mushaf diludahi kan? Akhirnya tidak lama kejadian setelah itu, bapak ini kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah tadi, meludahi apa? Iya. Karena sepanjang hidupnya begitu berbuat maksiat. Maka di akhir hayatnya Allah tampakkan lagi ya. Atau mungkin terkadang hatinya menyembunyikan maksiat secara tersembunyi. Tapi apa? Di akhir hayat akan tetap nampak. Makanya kan takwa ini sangat penting. Orang yang bertakwa Allah akan berikan kemudahan. Di surah At-Talaq ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan juga di ayat keempat dari surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buat semua urusannya mudah. Termasuk kata para ulama saat sakaratul maut, Allah mudahkan. Kenapa? Sepanjang hidupnya dia bertakwa. Baik ketika bertemu manusia maupun ketika sendiri. Maka buah dari takwa tadi apa? Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan seluruh urusannya, termasuk urusan ketika sakaratul maut. Jangan kita berpikir urusan mudah itu dalam hal rezeki saja, tidak. Tapi apa? Yang lebih penting daripada itu apa? Ketika sakaratul maut. Itu berat, masa-masa berat. Tidak mudah orang bisa mengucapkan la ilaha illallah di masa-masa berat seperti itu. Makanya banyak orang bukannya mengucapkan la ilaha illallah, malah mengucapkan kalimat kufur. Tadi ada yang sampai meludahi mushaf. Yang kebiasaannya nyanyi, meninggalnya pun nyanyi juga. Yang kebiasaannya maki-maki orang, mau meninggal pun maki-maki orang gitu. Luar biasa. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penghujungnya. Ini ketika awal-awalnya nggak beres, penghujungnya pun nggak beres juga. Maka disinilah kenapa pentingnya kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah di sini ada ucapan menarik dari Imam Ibnu Katsir ketika beliau membawakan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di surah Ali Imran ayat 102. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya? Hafidu 'alal islami min fi hali sihhatikum
wa salamatikum litamutu alaihi. Jagalah Islam ketika kalian dalam kondisi sehat dan dalam kondisi selamat. Agar apa? Agar wafatnya kalian dalam kondisi muslim, dalam kondisi husnul khatimah. Jadi jangan dipikir husnul khatimah itu muncul tiba-tiba, tidak. Ada proses. Makanya ketika kita dalam kondisi sehat, kita biasa beramal soleh, maka dalam kondisi sakit, apalagi sakit yang mengantarkan kepada kematian, Allah akan mudahkan, dia akan meninggal dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Gitu. Fa innal karima qad ajra 'adatahu bi karamihi annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Ini kata Ibnu Katsir. Barang siapa yang hidupnya kebiasaan dia mengamalkan kebaikan, maka ketika meninggal dia akan meninggal menurut kebiasaannya. Dan barang siapa yang wafat dalam kondisi kebiasaan, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Ya, wafatnya dia dalam keadaan bertakwa, dibangkitkan pula nanti di hari kiamat dalam keadaan bertakwa. Maka antum lihat orang-orang yang biasa beramal soleh, dibangkitkannya baik di akhirat. Kami contoh misalkan muadzin, karena dia biasa mengumandangkan azan, ya, Allah bangkitkan apa? Dalam keadaan lehernya panjang. Leher panjang ini bukan lelucon, bukan. Tapi leher panjang ini penghormatan buat dia. Simbol bahwa dia apa? Orang yang membantu orang-orang sholat supaya sholat dengan azannya dia itu. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid misalkan, maka akan dibangkitkan apa? Dalam kondisi dia berdarah seperti itu, berlukanya seperti dia meninggal fisabilillah, tapi warnanya warna darah, baunya bau misik. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram misalkan, Nabi menjelaskan dia akan dibangkitkan apa? Dalam keadaan bertalbiyah. Ini contoh. Orang yang meninggal dalam sesuatu hal amal soleh, dia akan dibangkitkan seperti itu. Orang yang meninggal dalam keadaan sombong misalkan, apa kata Nabi kita SAW? Bahwa orang yang sombong akan dibangkitkan dalam keadaan seperti semut kecil dan diinjak-injak oleh seluruh makhluknya dari segala arah, dihinakan oleh makhluk. Sebagaimana dulu di dunia dia sombong dan menghinakan makhluk. Dibangkitkan menurut apa? Amalan masing-masing. Ini kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Baik. Makanya disinilah pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah nyatakan bahwa takwa itu seperti pakaian. Di dalam surah Al-A'raf ayat 26 Allah berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itulah yang baik. Antum tahu Pak, fungsi pakaian apa? Fungsi pakaian itu selalu menempel dalam tubuh kita. Antum mau apa? Keluar rumah pakai pakaian, masuk rumah pun pakai pakaian. Kecuali mandi doang mungkin antum nggak pakai pakaian, kan gitu. Iya. Atau kondisi khusus. Tapi seringnya antum pakai pakaian nggak? Pasti pakai, kan gitu. Seringnya antum pakai pakaian, kan gitu. Maka Nabi Allah mengingatkan Taala bahwa takwa itu seperti pakaian. Artinya selalu melekat. Jangan takwa kalau ngumpul di komunitas orang-orang soleh saja. Giliran kita berada di komunitas beda lagi, kita berubah lagi. Oh di masjid Masya Allah soleh, giliran di kantor apa? Beda lagi sikap kita. Nah ini bunglon seperti ini. Ya, tapi yang diinginkan oleh Allah bahwa takwa itu jadi pakaian kita. Jadi seolah-olah apa? Takwa itu melazimi kita dimanapun kita berada. Baik. Kemudian yang kedua,
zikrul maut, mengingat kematian. Sebab yang kedua adalah mengingat kematian. Ini salah satu sebab Allah akan mudahkan seorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mengingat kematian. Dan Nabi SAW ketika mengingatkan kita tentang kematian, beliau tidak mengatakan sesekalilah kalian ingat kematian. Enggak. Justru dalam hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini sahih, Nabi SAW mengatakan apa? Aksiru zikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Bukan jarang-jarang, bukan. Tapi apa? Perbanyak. Antum tahu sendiri perbanyak itu harus berapa kali? Ya sesering mungkin. Setiap kita melihat ada potensi menuju maksiat, ingat mati. Sudah gitu aja. Setiap antum tergoda misalkan dengan harta, dan harta ini masih syubhat, masih samar antara halal dan haram, ingat mati. Nanti dipertanggungjawabkan enggak di hadapan Allah, nanti ditanya dari harta ini. Jelas, ingat mati. Ini maksud dari sabda Nabi, aksiru zikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Jadi kita harus banyak punya waktu untuk mengingat mati. Makanya kan setiap ada bisikan syaitan, kita punya peluang untuk melakukan maksiat, di situ harus ingat mati. Obatnya itu. Sudah nggak ada obatnya, cuma itu aja obatnya, ingat mati. Untuk tergoda dengan wanita, ya, hampir mau berduaan, hampir mau zina misalnya, ingat meninggal, ingat mati. Kalau mati dalam keadaan zina gimana? Antum misalkan tergoda untuk WA, chatting dengan perempuan, ya, ingat mati. Kalau mati dalam keadaan chatting gimana? Itu, ya, antum tergoda dengan harta, ya, ini menguntungkan, ternyata apa? Bisnisnya haram, ingat mati. Itu paling cepat, obat paling cepat kita menjauhi perbuatan dosa. Kayak Nabi mengatakan perbanyak, bukan perjarang, bukan. Sementara kan kadang kita enggak. Kalau diingetin mati kita kesel. Mati mulu yang dibicarain, mati mulu. Hidup susah banget mikirin mati, padahal kan mati gitu. Jadi seolah-olah mikirin mati itu dianggap apa? Dianggap merusak. Dianggap apa? Bukan hiburan. Kali-kali healing apa sih? Ingat mati terus katanya. Ya. Jadi healing dalam versi mereka itu apa? Dia berbuat maksiat, ngabisin waktu buat foya-foya, ngabisin waktu buat berkumpul dengan apa? Perempuan yang bukan mahram, ikhtilat ya misalkan, atau healing dalam artian mungkin dengerin musik, ya kan? Ke tempat-tempat yang sifatnya mendatangkan murka Allah nantinya. Itu. Kalau seorang mukmin enggak, healingnya apa? Ingat mati. Justru dengan ingat mati apa? Orang jadi tidak terlalu nafsu dengan dunia. Oh, ternyata setelah saya susah payah mengumpulkan harta sebanyak ini, nanti ujung-ujungnya juga ditinggal mati. Setelah susah payah saya mengejar karir sampai jabatan tinggi, ujung-ujungnya juga jabatan itu tinggal kenangan. Makanya Nabi kita SAW pernah ditanya tentang siapa orang paling cerdas. Siapa orang paling cerdas? Beliau pernah ditanya, fa'ayyul mu'minina aqyas. Siapakah orang beriman yang paling cerdas? Apa kata beliau? Yang levelnya pendidikannya sampai gelarnya mentereng gitu, ya. Kalau perlu gelar di belakangnya apa? 5 gelar gitu. Diborong semua? Bukan. Orang paling cerdas kata beliau, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu orang cerdas. Kenapa? Sebab orang yang mengingat kematian itu jumlahnya nggak banyak. Kebanyakan orang apa?
ingat bisnisnya, ingat reputasi jabatannya, ingat karirnya, ingat apa? Hartanya. Itu yang sering diingat dan itu yang menghabiskan waktunya. Tapi kalau ingat kematian, yang ingat kematian kadang nggak ada waktu. Lah gimana ada waktu? Habis kadang-kadang buat hal-hal yang nggak manfaat. Makanya orang yang ingat kematian, kata Nabi, itu orang paling cerdas. Tandanya dia orang paling persiapan nanti. Kemudian Nabi mengatakan wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang paling cerdas adalah orang yang paling baik persiapannya menuju kematian. Ini paling cerdas nih. Sama kayak orang mau dagang kan persiapan dulu kan. Mau ke kantor persiapan. Tahu-tahu persiapannya ke kantor ternyata meninggal di jalan. Coba kalau orang persiapan dagang sekaligus persiapan juga, siapa tahu pas dagang dia meninggal. Persiapan ke kantor, siapa tahu juga pas perjalanan di kantor dia meninggal, itu baru tahu. Karena siapa jamin dia sampai di kantor ternyata di kendaraan meninggal, di kantornya meninggal. Termasuk antum ke majelis taklim ini, antum juga harus siap persiapan. Mungkin barangkali saya pas ke majelis taklim dicabut nyawa saya. Jadi segala hal kita harus selalu siap bahwa kita ini kapan aja bisa mati gitu. Itulah orang paling cerdas. Makanya Pak, dia persiapan terus. Mau dagang, dari rumah dia persiapan, awas jangan nipu. Awas jangan bohong. Awas jangan pakai cara riba ketika berdagang. Tahu-tahu pas dagang mati gimana? Mau ke kantor, awas di kantor jangan culas. Di kantor jangan memanipulasi data. Di kantor jangan berbohong kepada atasan. Di kantor jangan mencela rekan-rekan kerjanya. Ya. Jadi persiapan deh. Makanya orang yang mengingat kematian itu orang paling cerdas. Betul kata Nabi. Karena nggak semua orang bisa seperti ini. Bahkan yang gelarnya tinggi nggak jamin bahwa dia selalu ingat mati. Gitu ya. Bayangkan, lagi nyetir ingat. Persiapan juga belum tentu juga dia pas nyetir ternyata meninggal. Betapa sering orang begitu kan? Lagi nyetir, mau naik pesawat, selalu persiapan. Barangkali nanti di pesawat meninggal. Betapa banyak orang. Jamaah kemarin kecelakaan pesawat dari yang terbang kemana? Ke Pontianak atau kemana? Kemana perjalanan? Penerbangan. Ya, kejadian kecelakaan ya waktu itu ya. Mereka yang naik pesawat, nyangka nggak kalau pesawat itu akan meledak? Ya, kemudian mereka meninggal di situ, bahkan diberitakan tidak ada satupun yang selamat, semuanya meninggal. Coba yang di pesawat itu, nyangka nggak kalau mereka akan meninggal? Enggak. Sebelum naik pesawat sudah ada yang nelpon keluarga, saya mau pulang ini. Nelpon istrinya, siapin nih rumah, saya mau pulang. Oh ya siap. Anak-anak semua juga sudah siap menyambut ayah pulang. Oh, Masya Allah. Ada yang nelpon ibunya, Bu, Ananda pulang. Ya, minta tolong ya Bu, siapin masakan paling enak. Siap, nah, saya udah masakin masakan paling enak kesukaan kamu. Ya. Ada yang sudah pesan hotel mungkin bintang berapa ya? Itu. Udah siap mau liburan di hotel, mau jalan-jalan ke tempat wisata, mau kulineran. Ternyata mereka semuanya apa? Meninggal semua, tidak sampai ke tujuan. Ya. Tapi kalau orang sudah persiapan meninggal, dia selalu siap kapanpun. Karena memang kematian itu tidak ada pemberitahuan. Ini para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sehingga orang paling cerdas adalah orang yang paling mengingat kematian dan paling mempersiapkan diri sebelum kematian. Iya. Sehingga para ulama kita menjelaskan orang-orang yang suka menunda-nunda atau jarang mengingat kematian, Allah akan berikan 3 musibah langsung menimpanya. Gara-gara apa? Jarang ingat mati. Jarang ingat mati.
Apa 3 musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang ini? Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah, ya. Sama kayak masjid ini ya, At-Tadhkirah ya. At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, karya Imam Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan di antara hukuman Allah kepada orang-orang yang suka nunda-nunda mengingat kematian atau jarang mengingat kematian, yang pertama, taswifut taubah. Dia akan jatuh kepada menunda-nunda taubat. Masih muda kok. Ya. Ada banyak orang mati muda. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Tarkur ridho bil kafaf. Dia tidak akan pernah merasakan cukup. Dia tidak akan pernah bisa qanaah. Dapat segini kurang, dapat segitu kurang. Padahal hartanya secara limit mungkin nambah, tapi secara nafsu kurang terus. Kenapa? Karena tidak pernah ingat mati. Dia tidak merasa bahwa harta itu nanti akan ditinggalkan. Sehingga apa? Sehingga dia tidak pernah merasa cukup, tidak pernah qanaah. Kemudian yang ketiga, at-takasulu fil ibadah. Malas beribadah. Malas. Mau ke masjid malas, mau taklim malas, mau sholat malam malas. Apa saja lah, intinya ketaatan malas. Gitu. Dan salah satu perkara jamaah sekalian yang mudah supaya kita ingat mati, ya, paling mudahnya apa? Ziarah kubur. Kata Nabi SAW, fazurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Berziarahlah ke kubur karena sesungguhnya itu mengingatkan kematian. Enggak usah jauh-jauh, ziarah kubur aja sampai ke Jawa Timur, sampai ke Sumatera. Itu jauh benar ziarah kuburnya. Memang di tempat kita nggak ada kuburan. Itu. Ucapkan salam kepada penghuni kubur, ya kan? Doakan mereka. Terus kita mikir, ini dulu kayak kita, ya, semangat kerja, semangat ngumpulin harta, semangat mencapai puncak karir, semangat dengan target-target duniawinya, ya. Tapi ternyata mereka semuanya sekarang sudah di mana? Sudah di dalam tanah. Sama kita pun begitu nanti. Kita nih sekarang lagi semangat ngejar ini, belum tercapai target ini. Target saya harus mencapai omset sebulan 300 miliar. Wah, Masya Allah ya. Belum tercapai. Pusing, ziarah kubur aja. Itu yang dikubur-kubur dulu juga kayak gitu. Mereka punya target tinggi tentang dunia. Ternyata apa? Ujung-ujungnya masuk kubur. Dan apakah semua target dunia terpenuhi? Enggak ada semuanya terpenuhi, enggak ada. Sampai selevel Qarun masih kurang dia. Cuman sudah ambles dulu ke tanah gitu. Ya enggak? Coba kalau Qarun ditanya lagi, masih kurang enggak? Pasti masih kurang. Jadi enggak akan pernah cukup manusia itu. Kecuali kalau dia punya sifat qanaah. Makanya ziarah kubur ya. Ziarah kubur tujuannya untuk apa? Mengingat mati kan? Baik. Kemudian di samping ziarah kubur ya kita hadir di majelis taklim. Itu juga memudahkan kita untuk ingat mati ya. Karena kadang-kadang saking sibuknya kita kadang-kadang lupa gitu. Kemudian sarana berikutnya memudahkan untuk mengingat kematian apa? Coba kita hadir di saat ada orang yang sedang sakaratul maut. Itu paling mengena sekali. Mengena. Ya. Kalau antum ada waktu atau bisa memandikan sekaligus memandikan mayat sekaligus mengkafan, itu lebih mengena lagi. Antum melihat bagaimana orang sakaratul maut gitu. Itu mengingatkan kita bahwa apa? Orang kaya mau orang miskin semuanya akan mengalami sakaratul maut. Itu. Baik.
Kemudian yang ketiga, segera bertaubat. Ketika Allah berbicara tentang taubat, tidak ada kata santailah dalam bertaubat. Enggak. Yang ada apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu. Ali Imran ayat 133. Ketika berbicara taubat apa? Allah katakan wasari'u, bersegera. Atau dengan kata sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Percepat, berlomba-lombalah dalam meraih ampunan Rabb kalian. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan apa? Annal mubadarata ila taubati minad dzanbi fardun 'alal fawr. Bersegera untuk bertaubat itu adalah kewajiban yang harus segera dipenuhi. Jadi bersegera bertaubat bukan hukumnya sunnah, tapi apa? Wajib. Sebab Allah perintahkan apa? Sari'u atau sabiqu, bersegeralah, berlomba-lombalah. Jadi kalau masalah taubat gak ada istilah bersantai-santailah, ente masih muda, enggak. Bersantai-santailah dulu, umur masih panjang, enggak. Siapa tahu umur, gak ada yang tahu kan. Makanya kalau berbicara taubat, bersegera. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wala yajuzu ta'khiruha. Tidak boleh seorang menunda. Famata akharaha asabit ta'khir. Kapan seorang menunda taubat setelah berbuat dosa, maka dia berdosa lagi, tambah lagi dosanya. Dosa gara-gara nunda taubat. Iya, karena subhanallah, kalau kita lihat setiap hari, saya nggak berbicara antum, saya berbicara saya aja. Setiap hari kalau saya pribadi, saya yakinnya pasti ada dosanya. Setiap hari. Gimana nggak ada dosanya? Kita nggak usah sok suci. Gimana nggak ada dosanya? Pertama kita punya HP, saudara. Buka HP, mesti yang dibuka itu mesti bagus. Kita sekarang lagi cari, misalkan mau belanja di toko online, yang muncul apa? Tuh gambar perempuan. Coba. Antum lihat. Iya nggak? Sekarang betul nyari apa? Nyari, saya mau nyari artikel. Ya. Oke, buka artikel. Ya. Ternyata apa? Baru buka, muncul apa? Perempuan lagi. Iya. Kemudian apa? Kita buka lagi, apa lagi? YouTube misalkan. Oh, lihat YouTube ceramah Ustaz. Baru kita ceramahnya muncul iklannya perempuan lagi. Walaupun antum mau antum ini sih, mau antum percepat sih mungkin ya, tapi ya tetap melihat ya. Itu baru satu barang, gadget, sosmed, berapa sudah dosa kita lakukan sehari. Belum kita dosa kita lagi ngomong, ngobrol, belum nulis status, belum keluar rumah, belum, subhanallah, banyak dosa di masa sekarang. Makanya itu mengharuskan kita banyak taubat dan istighfar setiap hari. Bukan nunggu seminggu lagi, enggak, setiap hari kita mesti banyak taubat. Kenapa? Banyaknya dosa di masa sekarang. Ya. Nah, ini biar nggak ada masalah taubat itu nunggu nanti, masih muda, nggak ada. Baik, ya, contohnya setiap hari kita perbanyak ucapkan apa? Astagfirullah wa atubu ilaihi. Perbanyak kita mengucapkan yang seperti ini. Ya. Baik dengan lisan kita maupun dengan hati kita. Udah masuk belum? Berapa menit lagi? Hah? 1 menit. Sedikit ya. Yang keempat, memperbanyak amalan rahasia atau sir. Nabi kita SAW bersabda, "Man istata'a an takuna lahu khabi'atun min 'amalin salihin falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, kata Nabi, falyaf'al, hendaknya dia apa? Segera melakukannya. Ya, baik. Hadis ini dibawakan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Beberapa ulama menilai hadis ini
Sahih. Baik, kita pending sampai di sini ya. Insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan dengan beberapa amalan-amalan lainnya, dan insyaallah kita lanjutkan pula dengan tanya jawab. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwas sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, lanjutkan kembali pembahasan tentang sebab-sebab atau amalan-amalan sebagai persiapan agar seorang dimudahkan menuju husnul khatimah. Kita masuk yang keempat ya, yang terakhir, yaitu memperbanyak amalan rahasia atau sir. Ini salah satu yang dapat membantu seorang untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dibawakan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain-lainnya, man istata'a an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ikhwas sekalian, kalau melakukan amalan buruk secara sembunyi-sembunyi, itu sesuatu hal yang masuk akal. Dalam artian apa? Namanya orang beramal buruk pasti inginnya apa? Tersembunyi. Walaupun ada yang berani terang-terangan, tapi umumnya orang kalau melakukan keburukan itu sembunyi-sembunyi. Nah, seharusnya itulah yang dilakukan oleh seorang ketika dia beramal soleh. Jangan setiap amal soleh itu maunya ditampakkan semuanya. Kalau semua amal soleh kita tampakkan, mana amal tersembunyi kita di hadapan Allah? Nggak tersisa. Kalau di zaman dulu, orang melakukan sholat malam, hampir-hampir nggak ada media untuk riya. Tapi subhanallah, di masa sekarang sholat malam pun bisa jadi ajang untuk riya. Itu apa? Sholat malam tapi di share di sosmed. Ya memang sih pinter dia ngatur kata-kata ya. Nggak bilang langsung nih gua sholat malam, enggak begitu. Ya difotolah sejadahnya kan, cepret gitu loh. Malamnya hening, malamnya syahdu untuk sholat malam gitu loh. Sehingga timbul apa? Anggapan bahwa oh si fulan ini sholat malam ya. Iya. Nah, di foto mushafnya ya, indahnya tilawah malam gitu loh. Mushafnya yang difoto sih, bukan orangnya, enggak. Baik. Bahkan apa? Bersedekah kepada orang-orang yang kurang mampu. Itu kan sedekah-sedekah sunnah begini kan sangat baik kalau kita sembunyi-sembunyi untuk menjaga apa? Keikhlasan. Kecuali mungkin zakat-zakat yang wajib. Kalau zakat wajib memang perlu kita tampakkan. Kenapa tujuannya? Untuk menampakkan syiar. Atau misalkan mungkin seorang sesekali mungkin dia menampakkan sedekahnya, mungkin untuk memotivasi keluarganya supaya sedekah, mungkin sesekali. Tapi kalau dijadikan kebiasaan, bahkan sekarang orang berbuat baik, bersedekah itu dijadikan konten.
Tujuannya apa? Apalagi tujuannya kalau bukan ketenaran kadang. Atau kita sih nggak mengklaim bahwa orang yang bikin konten begitu tuh mesti cari ketenaran, mesti nggak ikhlas. Kita nggak berani mengklaim. Cuman apa? Ya silakan dia jujur di hadapan Allah. Buat apa dia bukan konten seperti itu? Menjadikan orang miskin sebagai eksploitasi konten dia gitu. Menjadikan orang-orang yang nggak mampu jadi eksploitasi kontennya. Ya supaya apa? Naik subscribe-nya, naik apa lagi? Followernya, tambah lagi pendapatannya dari sosmed kan gitu. Jadi kenapa harus dijadikan sebagai konten gitu loh? Jadi kalau mau berbagi harus bikin konten dulu gitu. Padahal kita butuh amalan tersembunyi. Kalau semua amalan kita tampakkan, kapan kita punya amalan tersembunyi di hadapan Allah? Itu senjata pamungkas. Salah satu senjata pamungkas adalah apa? Amalan tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga dosa yang tersembunyi itu sebab apa? Su'ul khatimah. Ya. Dalam sebuah hadis ya, antum semua hafal ya, hadis Abdullah bin Mas'ud. Fawalladzi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang dari kalian ada yang melakukan amalan penduduk sorga sehingga jarak antara dia dengan sorga itu hanya sehasta, lalu takdir mendahuluinya, kemudian dia mengamalkan amalan penduduk neraka dan akhirnya dia masuk neraka. Kok bisa? Padahal dia sering menampakkan kebaikan. Kenapa kok jadi penghuni neraka? Padahal dia banyak amal solehnya. Jawabannya tadi itu. Dia hanya menampakkan kebaikan di tengah manusia. Tapi hatinya sebenarnya menyembunyikan apa? Kebusukan. Mungkin dia berdakwah di tengah manusia, tapi apa? Tujuan dia berdakwah apa? Supaya dikenal sebagai ulama, supaya terkenal sebagai dai kondang, supaya punya pengikut banyak, ya. Supaya dipuji-puji bahwa dia seorang dai yang hebat, bahwa dia punya follower banyak, punya pengikut banyak, gitu kan. Nah, di hadapan orang dia kelihatan baik, ternyata dia punya amal tersembunyi yang jelek. Nah ini zaman kita. Ada juga sebagian orang bersedekah, orang taunya dia apa? Dermawan dengan sedekahnya. Ternyata dalam hatinya menyembunyikan tujuan tersembunyi, yaitu apa? Dari sedekah itu dia ingin dijuluki apa? Si dermawan. Dan dia sudah mendapatkan julukan itu di dunia. Atau mungkin dia berjihad di jalan Allah. Orang sepintas lihat dia jihad, dan beneran jihad ya, bukan jihad asal ngebom gitu, bukan. Beneran jihad gitu loh. Ternyata tujuan jihadnya apa? Supaya dikatakan bahwa dia seorang pahlawan pemberani gitu. Lihat, ini amal soleh semua kan? Tapi dia menyembunyikan apa? Sesuatu yang kotor dalam hatinya. Sehingga apa? Sepanjang hayatnya dia beramal soleh, ternyata masuk neraka. Karena apa? Dia menyembunyikan keburukan. Dia tidak ikhlas. Ya. Nah sebaliknya kata Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta yakunu ma bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Sebaliknya kata Nabi, ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Nah, orang melihat dia secara casing, secara penampilan, kayaknya penduduk neraka ini. Ternyata apa? Takdir Allah mendahului, di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk surga dan masuk surga. Loh, Allah nggak adil dong? Ya nggak mungkin lah Allah nggak adil. Allah itu maha adil. Mungkin sepintas orang memandang dia seolah-olah penduduk neraka, tapi apa? Sebenarnya dalam hatinya dia benci perbuatan itu. Ya. Tapi apa? Ya mungkin ketika itu apa? Ada
hal-hal lain yang mungkin kita nggak tahu. Dia sebenarnya nggak suka apa? Judi misalkan. Dia nggak suka khamr misalkan. Namun dia kepleset ya. Tapi dia menyesali terus. Akhirnya dari penyesalan itu dia bertaubat kepada Allah dan meninggalkan itu semuanya. Ya. Mungkin dulunya dia makan riba misalkan, tapi setelah itu dia menyesal. Kemudian dia tinggalkan itu semuanya. Jadi ngelihat orang itu jangan apa? Penampilannya jangan. Karena apa? Bisa jadi orang yang soleh kebalik kondisinya. Karena apa? Soleh cuma di lahiriah. Makanya jemaah, kita ini hijrah itu yang paling penting hijrah apa? Kolbu, bukan hijrah penampilan. Penampilan pakai gamis, penampilan pakai cadar. Betul itu semuanya apa? Penampilan yang syar'i betul. Tapi bukan cuma penampilan, tapi apa? Kolbunya juga hijrah. Kenapa? Karena kolbu ini yang pengaruh seorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau enggak. Ya. Ini para ikhwah azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis lainnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memperjelas lagi, kok bisa ada seorang lahiriahnya beramal soleh tapi su'ul khotimah, dan lahiriahnya beramal buruk tapi kok akhirnya husnul khotimah. Ini gimana ini? Kata beliau dalam riwayat lain. Jadi kalau ada riwayat harus kita kumpulkan. Kalau tadi riwayat Ibnu Mas'ud, sekarang ada riwayat dari sahabat lain, yaitu sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innar rajula la ya'malu amala ahlil jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Jadi ketika dia beramal dengan amalan penduduk surga, itu hanya casing. Itu hanya dia tampakkan di depan manusia saja. Padahal sebenarnya hatinya menyembunyikan apa? Keburukan dan kebusukan. Akhirnya kata Nabi apa? Wa huwa min ahlin nar. Dia jadi penduduk neraka. Lahiriahnya soleh, sedekah, bahkan berdakwah di jalan Allah, bayangkan. Bahkan berjihad, mati dalam keadaan berjihad. Ternyata apa? Hatinya menyembunyikan apa? Kebusukan. Oh, dia melakukan itu semuanya bukan karena Allah, tapi karena pujian manusia. Nah, ini kenapa orang su'ul khatimah di akhir hayat? Kenapa tadi? Dia cuma menampakkan amalan baik, sementara hatinya apa? Menyembunyikan kebusukan tadi. Gak ikhlas, ria, ujub dan seterusnya. Ya. Iblis misalkan, Allah tahu nih iblis nggak benar. Tapi apa? Allah nggak langsung vonis, wah iblis kamu hatimu nggak benar, enggak. Tapi Allah punya cara lain untuk menampakkan kebusukan iblis. Yaitu apa? Allah ciptakan Adam, disuruhlah malaikat termasuk iblis suruh sujud. Malaikat jelas mau, karena malaikat tuh hatinya bersih. Iblis apa? Nggak mau. Disitulah ketahuan kebusukan iblis. Padahal selama itu iblis selalu berbuat ketaatan. Iya enggak? Ratusan tahun iblis menjalankan ketaatan. Tiba-tiba apa? Disuruh sujud kepada Adam, nggak mau. Nampak sudah borok dalam hatinya iblis. Ya gitu. Maka ikhwah sekalian, ketika kita berbicara hadis tadi bahwa apa? Seorang beramal dengan amalan penduduk surga menurut kasat mata manusia. Ini. Makanya kita jangan melihat orang itu dari apa? Mata-mata lahiriah. Kemudian Nabi mengatakan wa innar rajula la ya'malu amala ahlin nar fi ma yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Sementara ada sebagian orang beramal dengan amalan penduduk neraka menurut kasat mata manusia, ternyata setelah itu dia menjadi ahlul jannah. Kenapa? Karena sebenarnya ketika dia beramal buruk, hatinya itu nggak suka, benci sebenarnya. Tapi apa? Tapi belum juga bertaubat. Mungkin karena nafsunya masih mendominasi. Tapi lama-kelamaan dia makin sadar, dia makin apa? Ingat Allah, dia tinggalkan maksiat tadi. Ya, dia tinggalkan. Makanya jamaah sekalian, banyak para ulama kita mengatakan apa? Mereka mengatakan lebih baik aku
menyesal karena nggak bisa sholat malam daripada apa? Ujub gara-gara sholat malam. Antum paham ini? Lebih baik aku menyesal nggak sholat malam daripada aku sholat malam sambil ujub. Berarti nggak usah sholat malam dong. Ya nggak begitu juga. Ya itu beda lagi. Tetap sholat malam. Dilawanlah ujubnya tadi ya. Jadi jangan jadikan alasan, oh Ustaz saya nggak sholat malam, Pak Ustaz. Yang penting kan nggak ujub. Ya nggak begitu juga. Tetap berusaha sholat malam gitu ya. Tapi jangan sampai apa? Ujub. Tapi kalaupun nggak sholat malam kemudian kita menyesal, lebih baik daripada kita sholat malam sambil ujub. Karena jemaah ada orang begini. Saya pernah mendengar ada orang ngomong gini. Saya pernah menemani Ustadz Fulan. Apa tuh Ustadz? Kalau malam nggak sholat malam nih. Loh, antum tahu nggak udurnya Ustadz ini nggak sholat malam? Mungkin dia capek habis ada kegiatan padat, ya? Atau mungkin dia udah sholat malam, antum nggak lihat? Ya nggak boleh begitu kita. Antum tahu pahala dia berdakwah mengajak manusia itu lebih gede pahalanya daripada sholat malam. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, ya, tentang orang yang sholat malam, puasa sunnah dengan orang yang membantah kesesatan, gedean mana pahalanya? Kata Imam Ahmad, kalau dia sholat malam, dia puasa sunnah, pahalanya untuk dia sendiri. Tapi dia membantah kebatilan, dia bermanfaat buat orang lain. Dia mengajak kepada yang hak, manfaatnya mutaaddi, manfaatnya menyebar buat orang lain. Jadi mana? Ya jelas orang yang berdakwah lebih besar pahalanya daripada sekedar sholat malam atau puasa sunnah. Tapi juga ini bukan alasan untuk kita enggak sholat malam dan puasa sunnah. Enggak, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita kadang suka meremehkan orang dari lahiriah gitu. Iya. Ya, coba kita misalkan safar bareng, ya, nginep di satu hotel, ya. Antum bisa bangun sholat malam, alhamdulillah, puji Allah. Bisa sholat malam, ya. Jangan sampai antum bisa sholat malam sendiri, dilihat yang lain pada tidur masih, ini memang males semuanya, cuman anak doang ini yang rajin sholat malam. Nah itu sudah kena ujub antum. Kalau sudah kayak begitu, termasuk nih, ya. Para santri misalkan di pondok, dia merasa bangun paling pertama gitu ya. Bagus bangun paling pertama, tapi jangan merasa apa? Ujub nih, saya sholat malam sendiri, yang lain pada tidur semua ini. Gimana dalam hati? Ya kalau yang bener ya bangunin kalau mau bangunin, ya. Jelas? Tapi jangan merasa apa? Jangan merasa kemudian dia merasa hebat sendiri karena apa? Sholat malam sendiri sehingga muncul ujub. Iya. Maka di sini kata Imam Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis Nabi tadi bahwa seorang beramal dengan amalan penduduk surga menurut pandangan manusia, ternyata dia penghuni neraka. Dan mengamalkan penduduk neraka, ya, ada orang mengamalkan amalan penduduk neraka menurut kasat manusia, padahal sebenarnya dia di akhir hayatnya bertaubat dan beramal soleh sehingga masuk surga. Berbicara tentang hadis tadi, apa kata Ibnu Rajab? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, wa qauluhu fima yabdu linnas isyarah ila anna batinal amr yakunu bi khilafi dzalik. Bahwa Nabi menjelaskan ada orang beramal soleh kok masuk neraka. Kok bisa? Sebab batinnya enggak beres, qalbunya enggak. Jadi bukan Allah zalim, enggak. Gak mungkin dong ada orang beramal soleh, ikhlas, ittiba, kemudian mati suul khotimah. Gak mungkin Allah sezalim itu. Tapi kenapa kalau dia beramal soleh sepanjang hayatnya kok matinya suul khotimah? Karena kalbunya enggak. Itu tadi, dia beramal soleh, tapi kalbunya apa? Bukan lillah, kalbunya ujub, kalbunya ada unsur takabur. Nah ini yang merusak ternyata, ya. Ada unsur ingin pamer. Nah disinilah pentingnya kita apa? Perlu punya amal tersembunyi, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam su'ul khatimah. Kemudian kata Ibnu Rajab, wa anna khatimatas su
takunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi la yattali'u 'alaihan nas. Bisa jadi orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah karena dia menyembunyikan sebuah borok dalam kalbunya yang manusia nggak tahu. Ya. Sekarang kan yang namanya hati kan yang tahu siapa? Allah kan? Allah yang tahu. Sehingga cara Allah menampakkan borok orang ini bahwa ini selama ini dia nggak ikhlas, dibuat matinya apa? Su'ul khatimah. Alhamdulillah. Maka kalau ingin husnul khatimah jemaah, kita berusaha beramal soleh dan berusaha punya apa? Punya amalan tersembunyi. Ya, kita sendiri yang tahu, nggak ada orang lain tahu gitu. Dan nggak perlu kita beritahu. Gitu. Ada kisah jemaah di Arab sana ya. Ada petugas ambulan, dia membawa orang yang kecelakaan. Pemuda yang terluka karena ketusuk beberapa besi di tubuhnya. Jadi dia sudah dalam kondisi sakaratul maut karena sudah parah kecelakaannya. Jadi ketika di perjalanan itu pemuda ini itu membaca Al-Quran, gak ngomong apa-apa, cuma membaca apa? Al-Quran. Dan antum tahu yang dibaca apa? Bukan juz amma lagi yang dibaca. Kita kadang-kadang juz amma aja nggak mungkin, ya nggak? Bayangin orang sakaratul maut kalau sempat baca Quran itu kan luar biasa. Dan yang dibaca bukan juz amma, yang dibaca surah Al-Hujurat. Ada yang hafal surah Al-Hujurat? Ada yang hafal? Baik, Al-Hujurat ayat 7 sampai 8 itu yang dibaca, yaitu firman Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, sampai firman Allah fatlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Pas di ayat itu orangnya meninggal. Bayangin, wong kita kadang nggak sakaratul maut aja salah-salah baca Quran, setoran nggak mungkin ya. Ini pas sakaratul maut hafal surah di luar juz amma. Ya. Dia meninggal dalam kondisi itu. Maka petugas ambulan tadi penasaran, kok bisa akhir hayatnya baca Al-Quran, ya bagus lagi ayatnya yang dibaca, ya dalam artian apa, benar-benar mengena gitu. Maka supir ambulan ini dia penasaran, jangan-jangan dia punya amalan khusus yang hebat gitu loh. Maka ditanya bapaknya ketika itu menjawab apa? Setahu saya, kata bapaknya itu, anak saya ini dia punya amalan, memang jarang orang tahu, tapi suatu saat bapaknya tahu gitu loh. Suatu saat bapaknya tahu. Ternyata yang namanya itu jadi kebiasaan kan, lama-lama bapaknya tahu juga kan. Tapi nggak semua orang tahu, dan teman-teman sekantornya pun nggak ada yang tahu. Ternyata orang ini apa? Ternyata orang ini dia seorang tentara sama sekali. Ya? Dia seorang tentara. Dan setiap dia gajian, dia mendapatkan gaji, maka dia ambil sekitar 1.500 real. Ya hitung sendirilah berapa, kalau 1 real 4.000 ya kalikan 1.500. Jadi disisihkan gajinya 1.500 real. Kemudian apa? Diinfakkan kepada orang-orang yang susah. Dan dia tidak bikin itu sebagai konten. Konten ngasih orang miskin, konten beli makanannya orang miskin, laris, langsung dibuat YouTube 1 juta viewers. Enggak begitu. Bahkan enggak ada orang tuh, bapaknya aja Pak baru tahu gitu loh. Itu bapaknya loh yang dekat sama dia. Jadi apa, dia sisihkan 1.500 real dari setiap gajinya dibagikan kepada orang-orang miskin. Dan itu tidak ada orang yang tahu itu, Mas. Dan teman-temannya pun yang dekat pun gak ada yang tahu gitu. Nah disitulah ternyata dia meninggal dalam keadaan apa? Bismillah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya, coba bayangkan. Ini satu contoh juga. Jadi orang kalau punya amalan rahasia, ya, itu memudahkan dia untuk apa? Untuk dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Iya. Baik. Kemudian berikutnya yang kelima adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada
Allah Azza wa Jalla. Ada yang hafal nggak? Doa agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dalam Al-Quran ada yang hafal nggak? Ayo. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam itu apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ini doa nih luar biasa. Nabi Yusuf membaca apa? Tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Wafatkanlah aku ya Rabbku dalam keadaan muslim dan dalam keadaan apa? Beramal soleh. Ya. Atau dalam keadaan bersama orang-orang soleh. Nah, ini penting ya. Jadi kita perlu bersama orang-orang soleh. Dan ini salah satu yang memudahkan kita untuk beramal soleh, itu ngumpul dengan komunitas yang soleh. Karena komunitas itu pengaruh. Makanya Nabi Yusuf mengatakan apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya. Karena orang soleh ya harus ngumpul sama orang yang soleh. Jadi lingkungan itu sangat penting sekali, jemaah. Lingkungan itu sangat penting. Dan memang jemaah ada penelitian, dan penelitian ini melakukan orang kafir, orang barat, bukan orang muslim yang melakukan penelitian. Jadi ada sebuah penelitian di Amerika sana. Penelitiannya begini. Jadi tentara-tentara Amerika yang ikut perang di Vietnam itu kan banyak yang kecanduan heroin, kokain, narkotik dan seterusnya. Tapi begitu mereka dipulangkan dari Vietnam, dipulangkan kemana? Ke Amerika dan tinggal di lingkungan situ, sudah nggak di lingkungan perang lagi. Banyak dari mereka akhirnya bisa melepaskan ketergantungannya dari narkotik. Yang biasanya tiap hari nyabu gitu ya, tiap hari kokain, heroin itu dibiasakan gitu ya. Setelah pindah pulang kampung, banyak dari mereka nyabunya cuma 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali. Lama-lama apa? Bahkan bisa meninggalkan narkotik. Kenapa? Karena ketika mereka berada di Vietnam, ketika perang gitu ya, mereka kumpul dengan tentara-tentara yang sama-sama apa? Menggunakan sabu-sabu. Gitu. Sama-sama menggunakan kokain, heroin, narkotik dan seterusnya. Sehingga apa? Lingkungannya seperti itu, sehingga terbentuk circle yang mereka berkumpul seperti itu, sehingga ikut. Circle-nya sama-sama pengguna Apple. Kalau bukan pengguna Apple, bukan grup kita. Akhirnya orang cari-cari Apple walaupun ngutang, supaya diakui dalam sebuah ruang lingkup circle atau komunitas. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi seperti tadi. Jadilah banyak tentara-tentara Amerika di Vietnam jadi pecandu narkotik, terutama kondisi mencekam karena mau perang kan. Teman-temannya juga pakai narkotik semua. Tapi begitu pulang lagi ke kampungnya, lingkungannya nggak seperti itu. Tiba-tiba otomatis mereka nggak bergantung lagi dengan narkotik. Makanya kalau kata orang sekarang saya susah mau berhenti merokok, itu bohong. Coba lihat dong lingkungan dia. Oh, teman-temannya juga sama-sama apa? Ahlul hisab. Ashabul udud ya. Gitu. Ya gimana enggak terpengaruh? Ya. Ya kalau ngumpul ngopi bareng, wah lihat ini kepengaruh lagi akhirnya. Ini pengaruh banget sih. Maka berkumpul dengan orang soleh itu penting. Baik, kemudian yang keenam ada doa menjelang tidur. Ada salah satu doa sebelum tidur ya. Itu panjang tapi luar biasa kandungannya. Langsung renungi aja jemaah sekalian. Doa-doa sebelum tidur itu maknanya luar biasa. Makanya dibaca semua kalau bisa. Ada doa supaya kita tetap kuat fisiknya. Ya, baca apa? Takbir 34 kali, kemudian tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali. Itu Nabi mengajarkannya kepada Ali dan Fatimah. Fatimah ngeluh karena nggak ada pembantu. Sampai tangan beliau tangan beliau kasar gara-gara menggiling gandum. Itu Fatimah loh, putri Nabi. Ya. Baik, maka Nabi mengajarkan zikir ini biar kuat gitu. Nah, salah satu zikir yang kita baca sebelum tidur, ya, itu bacaan apa? Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku padamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan aku sandarkan urusanku, aku pasrahkan urusanku kepadamu.
wa alja'tu dhahri ilaik. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Dengan penuh pengharapan dan rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bersandar dan keselamatan darimu kecuali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitab yang Engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang Engkau utus. Coba, ini sampai sini ya bacanya ya. Apa enggak? Benar ya. Kalau enggak hafal dibaca, nanti lama-lama hafal sendiri kan. Baca makanya. Makanya HP-nya antum taruh apa? Aplikasi doa dan wirid yang syar'i. Iya, taruh di situ supaya nanti kalau mau tidur gampang gitu kan. Baik, yang ada pertanyaan fadhol ya. Baik, kemudian kata Nabi, fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Kalau ternyata kamu meninggal di malam itu pas setelah baca doa ini, fa anta 'alal fitrah, maka meninggalmu dalam keadaan di atas fitrah. Artinya meninggalnya apa? Husnul khatimah. Betapa banyak orang meninggal dalam keadaan apa? Sedang tertidur. Banyak. Ya. Banyak kita dapati. Bahkan di keluarga kita. Ada yang meninggal juga dalam kondisi sedang tidur. Gitu. Kemudian kata Nabi, waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Dan jadikan doa ini, kata Nabi, sebagai doa terakhirmu ketika engkau hendak tidur. Jadi kalau sudah sampai bacaan doa ini, jangan buka HP lagi, jangan buka grup WhatsApp, jangan buka Facebook, jangan buka apa lagi, marketplace. Udah, kalau sudah baca ini sudah tutup semuanya, udah tidur. Jadi kata Nabi apa? Jadikan ini bacaan terakhir. Supaya apa? Kalau kita meninggal dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Kemudian yang ketujuh, jemaah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzann. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ini. Jadi Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Jadi berprasangka yang baik. Jangan suka kita berprasangka buruk. Ya, contoh berprasangka buruk apa? Itu tadi. Kok saya miskin, tetangga kaya. Kok saya sakit-sakit terus, tetangga sehat. Ya, pokoknya intinya berburuk sangkalah kepada Allah dalam hal rizki, dalam hal kesehatan, dalam hal kecerdasan, atau dalam hal apa saja lah. Intinya dia berburuk sangka kepada Allah. Gak berbaik sangka, ya. Jadi jangan sampai, karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Apalagi berburuk sangka apa? Kayaknya saya nggak bakal bisa taubat, kayaknya saya bakal seperti ini terus, sudah kadung, gitu. Dan sebagian orang apa? Ketika dia berbuat maksiat, sudah kadung, biarlah saya mati dalam keadaan kayak begini. Ya. Nggak boleh. Jadi harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian yang kedelapan, tidak menzalimi orang lain. Luar biasa ya. Sebab kezaliman itu sebab seorang binasa. Karena apa? Karena orang dizalimi karena mendoakan. Hati-hati. Ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian kepada doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena antara dirinya dengan Allah itu tidak ada penghalang. Bahkan walaupun yang berdoa siapa? Orang kafir sekalipun. Kalau dia dizalimi dan mohon sama Allah, Allah kabulkan. Itu orang kafir, apalagi yang mukmin. Antum zalim sama orang mukmin, utang kabur nggak dibayar, nipu teman bisnis antum. Padahal apa? Sama-sama kajian, ikut kajian. Hati-hati yang antum tipu ini. Jangankan orang muslim, jangankan orang yang berpegang dengan sunnah, ya.
Orang kafir saja kalau kita zalimi, dia berdoa sama Allah, bisa dikabulkan doanya. Apalagi orang mukmin yang antum zalimi. Hati-hati. Ya. Dan contohnya pun kita sudah melihat contoh. Orang kafir dizalimi, dia berdoa sama Allah, doanya dikabulkan. Berdoa dikabulkan sama Allah, bayangkan. Ya. Baik. Makanya Nabi kita mengingatkan bahwa salah satu doa yang dipercepat azabnya apa? Zalim. Zalim kepada orang lain. Salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar pernah dimintai nasihat dalam sebuah surat. Orang ini mengatakan, "Uktub ilayya bil ilmi kulli." Wahai Ibnu Umar, kata orang ini, tuliskanlah untukku seluruh intisari ilmu. Nah, ini intisari ilmu itu apa? Selama ini kita ngaji bertahun-tahun, apa sih intisari kita ngaji? Antum tahu nggak sekarang kalau antum ditanya, antum sudah ngaji di masjid ini berapa tahun? Antum sudah ngaji di masjid lain berapa tahun? Antum sudah ngaji dengan para asatidz sudah berapa tahun? Ketika antum ditanya, inti antum ngaji itu apa? Jangan-jangan kita bingung. Nah, ini Ibnu Umar ditanya seperti itu. Wahai Ibnu Umar, tuliskan kepadaku inti ilmu semuanya itu apa? Nih, ini sekaligus jawaban buat kita. Selama ini kita ngaji itu nyari apa? Apa kata Ibnu Umar? Fakataba ilaihi, maka Ibnu Umar membalas surat tadi. Innal ilma katsir. Ilmu itu banyak. Iyalah, ada ilmu tauhid, ya enggak? Akidah, kemudian fikih, tafsir, ya enggak? Akhlak. Dan ilmu lain, bahasa Arab, nahwu, sharaf, kan banyak ilmu kan? Makanya Ibnu Umar mengatakan innal ilma katsir. Ilmu itu banyak. Tapi beliau ringkas nih, inti ilmu apa? Walakin, akan tetapi, tolong perhatikan. Kalau kamu ingin tahu intinya ilmu apa? In istata'ta an talqallaha khafifadh dhahr min dima'in nas khamisal batni min amwalihim kafal lisani an a'rabihim laziman li amri jama'atihim faf'al. Kata Ibnu Umar, ilmu itu banyak, tapi kalau kau bisa berjumpa, bertemu dengan Allah dalam keadaan punggungmu tidak ada beban dari menumpahkan darah manusia. Maksudnya kamu berjumpa menemui Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak pernah membunuh. Ini pertama. Jangan sampai membunuh makhluk yang haram untuk dibunuh. Jangan membunuh manusia yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang dibenarkan secara syariat. Ini pertama, bebas dari dosa apa? Membunuh. Makanya jangan, kalau orang punya dosa membunuh, ini terasa terus dosa itu. Walaupun kadang sudah bertaubat, efeknya masih berasa. Bahkan kekejiwaan dia pun berpengaruh kadang. Yang pertama, jangan sampai apa? Punya dosa membunuh. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Umar, jangan sampai kau membuat mereka kelaparan karena kau merampas harta mereka. Nih, yang kedua apa? Membuat manusia lapar gara-gara harta mereka dirampas. Contohnya siapa nih, Pak? Para koruptor. Itu jahatnya luar biasa. Kenapa? Gara-gara mereka korupsi, banyak rakyat yang kelaparan. Iya. Bayangkan. Gara-gara korupsi apa? Banyak masyarakat yang kecelakaan. Ya, jalan dikorupsi. Akhirnya apa? Cepat rusak. Akhirnya apa? Orang naik kendaraan di malam hari nggak melihat, kena bolongan, kecelakaan, meninggal. Antum jangan pikir dosa korupsi itu ringan, enggak, berat. Kenapa? Dia banyak mendolimi hak orang itu. Manusia banyak dia langgar haknya. Ini yang kedua. Jangan sampai apa? Kau merampas harta manusia sehingga membuat mereka lapar. Berikutnya apa?
menjaga lisan dari menjatuhkan diri orang lain. Nah, ini yang kedua. Yang berikut yang ketiga, jaga lisan. Masa sih ya udah ngaji ngomongnya masih ngeres, ngomongnya masih jorok, ngomongnya masih menyakitkan, ngomongnya masih membuat orang merasa sakit hati. Ini gimana? Buat apa selama ini ngaji bertahun-tahun kalau lisannya nggak berubah? Ustaz, ya saya memang ngomongnya begini, Ustaz, tapi hati saya baik. Lah gimana? Lisan itu cerminan dari hati. Kalau hatinya baik ya lisannya nggak seperti itu. Jadi ini perbaiki. Masa sih udah lama ngaji lisannya masih begitu-begitu aja, ngomongnya masih nggak terkontrol, bahkan kadang sudah ngaji masih apa? Mohon maaf, ada yang menceritakan rahasia ranjang dengan pasangannya, dengan istrinya. Itu udah ngaji loh. Bahkan posisinya ABCD diceritakan detail, subhanallah. Ini kan nggak jaga lisan orang gini kan? Sudah ngaji masih senang apa? Ya, umpat-umpatan di sosmed. Ya gimana? Apa ilmunya selama ini dia dapat? Berikutnya apa? Dan lisanmu selamat dari menjatuhkan orang lain. Jadi sudah ya. Kemudian melazimi jamaah kaum muslimin. Itu engkau bersama apa? Mayoritas kaum muslimin, menjaga persatuan, taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Maka kata Ibnu Umar, maka lakukanlah. Jadi intinya di sini ternyata orang selama ini apa? Belajar ilmu. Jangan sampai kita menzalimi orang. Nah, sekarang kita belajar banyak. Kita belajar fikih muamalah detail. Ngerti kita fikih muamalah detail-detail, bahkan muamalah kontemporer kita ngerti, tapi masih apa? Nipu masih. Iya. Kabur utang masih. Iya. Pinter banget lagi kalau udah ketemu sama yang ngutangi. Salatnya di sini dia minggir ke arah sono. Subhanallah, gimana? Ya, nomornya ganti-ganti terus, ketika ditagih nomornya yang ngutangi diblokir pula sudah. Gimana seperti itu? Manfaatnya apa selama ini ngaji gitu? Masih menzalimi orang lain. Ini jamaah azanillah wa iyyakum. Ini di sini saja pertemuan kita. Sebenarnya masih ada beberapa hal lain tapi waktu yang sangat terbatas. Kita jawab beberapa pertanyaannya. Sebisanya saja kita jawab. Ustadz, mohon dijelaskan apa saja tanda-tanda yang muncul secara zahir orang yang husnul khotimah. Nah, ini beda lagi pembahasan nanti. Ya, tentang tanda-tanda orang husnul khotimah ya beda lagi pembahasan karena kita baru membahas apa? Nah, sebab-sebab ya. Kalau tanda-tandanya ya banyak riwayat-riwayat menyebutkan itu, seperti misalkan orang meninggal dalam keadaan beramal soleh. Kemudian apa? Di antara tanda-tandanya apa? Salah satu tanda ya, dia meninggal di malam Jumat, kemudian dia meninggal dalam keadaan apa? Keningnya berkeringat. Kemudian ada lagi dia meninggal dalam mengucapkan la ilaha illallah. Banyak tanda-tandanya. Baik, atau meninggal dia dalam keadaan melakukan amal soleh. Ya. Salat sunnah ba'diyah Jumat yang 4 rakaat, apakah 2 rakaat dikerjakan di masjid dan 2 rakaat dikerjakan di rumah? Ini ada penjelasan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Jadi untuk ba'diyah Jumat ya, itu bisa dikerjakan 4 rakaat ketika seorang sholat di mana? Di masjid. Ini cara pertama, yaitu 4 rakaat. 4 rakaat ini gimana? Ya 2 rakaat, 2 rakaat. Sholatul lail wan nahar masna. Sholat siang dan malam 2 rakaat, 2 rakaat. Ini pertama, 4 rakaat. Ya. Dan Nabi pernah melakukan itu 4 rakaat setelah Jumat. Ya. Baik, ini kalau di masjid. Kemudian di masjid juga bisa dikerjakan berapa? 2 rakaat juga bisa. Ya, setelah Jumatan dia mengerjakan 2 rakaat di. Kemudian juga dia bisa mengerjakan 2 rakaat lagi di mana? Di rumah. Ya. Dia bisa mengerjakan 2 rakaat di rumah. Kalau seandainya dia mau 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, ya boleh-boleh saja. Semoga Ustaz keluarga sehat selalu bermanfaat.
Izin bertanya Ustaz, amalan apa sebagai anak untuk orang tua, bapak atau ibu yang sudah meninggal dunia? Mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal dunia bertanda apa ya Ustaz? Baik, tentang amalan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, ya pertama kali doa. Ya, kita doakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal tadi. Ya, ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Doakan, mintakan rahmat. Ampuni, rahmati orang tua kami sebagaimana dahulu mereka berdua memberikan kasih sayangnya kepada kami. Ya. Nah, ini jadi doakan dengan doa-doa yang baik. Kemudian amal berikutnya apa? Amal berikutnya boleh bersedekah atas nama orang tua, berkorban atas nama orang tua, boleh. Dan itu pahalanya sampai nggak ke orang tua? Sampai. Sebab Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Orang tidak mendapatkan pahala kecuali dari usahanya. Dan anak itu hasil usaha orang tua. Kata Nabi SAW, al-waladu min kasbi abi. Ya, anak itu hasil usaha bapaknya atau orang tuanya. Sehingga ketika anak bersedekah atas nama orang tuanya, berkorban atas nama orang tuanya, kalau orang tuanya belum berhaji dan dia sudah haji, dia haji atas nama orang tuanya, dia badalkan, maka itu termasuk amal soleh yang pahalanya nyampe kepada orang tua tadi. Ya, baik. Kemudian apa lagi? Kemudian yang berbuat baik kepada siapa? Kerabat-kerabat orang tua kita, kerabat bapak kita siapa, kerabat ibu kita siapa, itu sambung tali silaturahim. Ya, termasuk juga siapa teman-teman yang akrab dengan bapak-bapak kita, ya, ayah kita dulu akrab dengan siapa, itu datangi. Itu termasuk apa? Bakti atau amal soleh, ya, yang diamalkan setelah orang tua meninggal. Ya. Kalau mimpi bertemu orang tua, apa ada tanda tertentu? Ya tergantung. Dia mimpi ketemu orang tua, isinya apa? Kalau isinya misalkan orang tua berpesan dalam mimpi, misalkan, nak tolong bayarin utang saya. Nah gitu. Saya punya utang nih sama si fulan. Dan ternyata setelah kita tanyakan kepada si fulan, betul, ternyata bapak kita punya utang dengan si fulan misalkan. Nah itu ya tanda bagus. Berarti itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah dialami oleh ada sahabat meninggal berpesan seperti itu. Saya lupa nama sahabatnya siapa. Dia punya utang dan minta dibayarkan. Artinya ini tanda kebaikan insyaallah. Dan kita lunasi, kalau kita mampu kita lunasi apa? Utang orang tua kita. Dan itu termasuk amal soleh. Bakti kepada orang tua juga setelah meninggal. Tapi kalau dalam mimpi orang tuanya memerintahkan bid'ah, nah kamu amalin amalan ini nggak jelas ya. Kamu datang ke kuburan saya, kemudian apa? Disuruh motong darahnya ditaruh di kuburan. Nah ini perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang nggak benar, yang sesat, nggak boleh kita taat. Itu syaitan berarti yang datang. Jelas ya? Nah, itu syaitan dalam bentuk siapa? Bapaknya gitu, dan memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan yang nggak benar gitu loh. Maka dilihat mimpinya dalam keadaan apa dulu gitu loh. Jelas ya? Jadi tidak semua mimpi kemudian ada tanda-tanda ini, enggak. Kadang-kadang mimpi itu bisa jadi ada tanda tertentu, ya seperti tadi mungkin orang tuanya datang dalam mimpi misalkan memberitahu bahwa nak saya punya utang, ya mungkin betul, tanda betul bahwa dia punya utang, maka segera lunasi utang. Bisa jadi seperti itu kadang-kadang, nggak mesti sih ya. Kadang-kadang gitu ya. Nah, kemudian juga kadang-kadang yang datang tapi dalam perintah-perintah yang nggak benar, ya berarti itu syaitan yang datang. Syaitan bisa kok berwujud dalam bentuk siapapun kecuali dalam bentuk Nabi Muhammad SAW, baru nggak bisa. Makanya di zaman Dajjal nanti muncul, ya ada orang beriman kepada Dajjal gara-gara apa? Gara-gara Dajjal mengatakan saya mampu menghidupkan ayah dan ibumu. Maka ketika itu muncul ayah ibunya dan mengatakan wahai anakku ini Tuhanmu sembahlah. Sementara siapa itu yang berwujud ayah ibu? Setan-setan anak buahnya Dajjal. Berarti mampu syaitan apa? Berwujud dalam bentuk manusia, kecuali Nabi baru. Kalau berwujud Nabi Muhammad nggak bisa. Jelas? Ustaz tolong ceritakan perkataan ulama, hadis dan Al-Quran tentang kondisi kehidupan di alam kubur. Apakah sama dengan alam di dunia? Ini pembahasannya beda lagi nanti ya, sabar. Kemudian nanti ada pertemuan lagi sehingga bisa bahasnya.
Jika seorang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni surga atau neraka, kenapa manusia diperintahkan beramal soleh di dunia? Sebab amal soleh itu ikhtiar. Ikhtiar. Sekarang begini, Nabi juga ditanya seperti ini, wahai Rasulullah, kalau setiap orang sudah ditempatkan surga dan nerakanya, untuk apa kita beramal? Apa jawaban beliau? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, karena amal itu memudahkan seorang. Iya, sekarang kita berpangku tangan, nggak beramal. Iya, kemana tempatnya? Ya, jelas kan neraka kan gitu. Ya, beramal saja belum tentu masuk surga, apalagi nggak beramal. Sekarang begini aja, rezeki udah ditetapin nggak? Kenapa masih kerja? Kenapa masih jualan? Kenapa masih ke kantor? Kan rezeki udah ditetapin. Ya enggak? Logikanya kan kayak gitu kan? Rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa masih kerja? Kan mesti di rumah aja dong nyantai. Keleperan, ya. Kemudian apa? Iya, misalkan lesehan di rumah, ya. Rebahan aja ya. Jadi generasi rebahan aja, mau santai aja, kan rezeki udah dijamin. Tapi kayak gitu enggak? Enggak kan? Ya harus kerja. Loh kenapa kerja? Kan rezeki udah dijamin. Ya tapi kan kita harus ikhtiar. Nah, seperti itu pula beramal. Amal itu bagian dari apa? Ikhtiar kita. Karena kita nggak tahu masuk surga apa? Masuk neraka. Sama juga rezeki, kita kerja sebab kita nggak tahu rezeki itu di mana. Betul sudah ditetapkan, tapi kan kita nggak tahu. Makanya ya tetap kerja kan gitu. Ya, logikanya seperti itu. Ustadz, apakah yang dimaksud dengan apa ini? Ganjaran atau pahala akhirat? Mohon jelaskan agar saya paham. Ganjaran atau apa ini? Pahala akhirat. Ya, pahala akhirat maksudnya surga. Maksudnya apa? Surga. Karena di akhirat apalagi kalau bukan surga. Allah nyatakan apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, ini pertama. Yang kedua, dan dimasukkan ke surga, faqad faz. Maka dialah orang yang sejati sukses. Jadi kalau di dunia belum, meskipun antum sudah meraih puncak karir, itu belum sukses, belum. Ya, itu masih proses semua. Ya, ada orang kan sekarang, alhamdulillah saya sudah melalui proses ini, sekarang saya sudah mencapai apa? Kebebasan finansial. Belum sukses, belum. Sukses nanti di mana yang sejati? Ketika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke itu baru sukses. Dan itu yang dimaksud dengan pahala apa? Pahala akhirat. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Bagaimana jika kita telah melakukan ziarah kubur ataupun telah melihat orang dengan keadaan sakaratul maut, akan tetapi tidak tertancap sedikit pun rasa takut mati pada diri kita? Berarti ini sudah kebanyakan maksiat. Iya, orang kalau sudah kebanyakan maksiat itu mati Maka solusinya gimana? Ya perbanyak taubat, tinggalkan maksiatnya. Orang kenapa bisa mati rasa? Karena sudah kebanyakan. Sekarang gini aja logikanya. Antum kerja di mana? Orang yang kerja di mall, ya itu biasanya kenapa? AC kan, wangi gitu kan. Tiba-tiba disuruh kerja di mana? Di tempat pembuangan sampah. Dia ngangkutin sampah. Kira-kira tahan nggak dia? Nggak tahan kan? Bukan pekerjaan dia. Tapi orang yang sudah biasa kerjaannya ngangkut sampah, ya kebal nggak dia? Kebal kan sudah biasa. Paham nggak sampai sini logikanya? Makanya kenapa kok sekarang orang melihat orang mati kok mati rasa? Ngelihat orang sakaratul maut kok nggak ingat mati? Berarti udah kebanyakan maksiat, udah mati rasa. Nah seperti itulah yang justru hati-hati. Jangan-jangan kalbunya sudah mati. Kalau kalbu sudah mati ya mati rasa. Ngelihat seperti itu nggak ngambil pelajaran, ya jelas ya. Seperti Fir'aun lihat mujizatnya kan banyak, mujizat Nabi Musa. Coba kurang apa coba? Fir'aun mendapatkan azab dari Allah berupa apa? Dikirim darah.
darah mengelilingi kota Mesir sampai ke kerajaan dia. Belum kapok juga. Dikasih sama Allah apa lagi? Katak berkeliaran di mana-mana. Belum kapok juga. Dikasih apa lagi? Ya. Apa lagi? Iya, belalang. Kemudian apa? Tufan, banjir, ya, angin yang keras gitu. Enggak ngerasa semua. Bahkan melihat yang terakhir ini, ngelihat Laut Merah apa? Terbelah coba. Mestinya kan mikir tuh Fir'aun. Laut kok bisa terbelah gitu loh. Kalau laut bisa terbelah, pasti Nabi Musa itu apa? Beneran Nabi, dan itu pasti kuasa Allah. Karena Fir'aun nggak mungkin bisa belah laut. Iya, dia pasti ngerti dia nggak bakal bisa belah laut. Kenapa Fir'aun nggak beriman? Coba, jawabannya apa? Hatinya sudah mati. Makanya kalau ada orang seperti ini, cepat-cepat dia bertaubat, cepat-cepat dia perbaiki hatinya, cepat-cepat tinggalkan teman yang jelek. Ya, kenapa? Ini tanda hatinya sudah mati, ya. Karena sudah nggak ada gejala lagi, sudah nggak ada greget gitu loh. Jelas sampai sini? Ya, wallahu taala. Sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.